Ayo kita bikin masakan soto daging yang rasanya enak dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep soto daging yang rasanya enak dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan daging sapi sebanyak 500 gram. Untuk bagian dagingnya ini full daging ya teman-teman. Untuk potongan dagingnya besar-besar seperti ini ya teman-teman. Jangan terlalu kecil karena di sini nanti kita perlu untuk perebusan. Kemudian lanjut kita siapkan panci, tuangkan air secukupnya. Nah, jangan terlalu banyak ya untuk airnya, secukupnya saja. Kemudian kita nyalakan api kompornya. Setelah itu kita diamkan dan didihkan. Setelah mendidih seperti ini, langsung kita masukkan ke air rebusan seperti ini. Nah, jadi dagingnya langsung direbus ya teman-teman, tanpa dicuci karena dagingnya bersih dan setelah membeli di pasar maksudnya tidak kotor ya. Jadi langsung saja kita rebus seperti ini. Jangan lupa dibolak-balik seperti ini teman-teman. Nah, untuk perebusan pertama seperti ini fungsinya untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa darah ya. Jadi perebusan pertama tidak terlalu lama, langsung kita matikan dan kita angkat. Sisihkan dulu untuk daging sapinya. Nah, ini terdiri 6 potongan ya teman-teman. Kemudian kita siapkan panci gerabah. Nah, kalau kalian tidak punya panci gerabah, boleh menggunakan panci lainnya ya. Yang penting ada tutupnya. Kemudian dagingnya kita masukkan ke dalam panci gerabah seperti ini. Setelah itu tambahkan air 1,7 liter. Ini menggunakan air baru ya, karena air ini akan kita jadikan sebagai kuah sotonya nanti, kuah kaldu dari daging sapinya. Kemudian setelah itu kita nyalakan api kompornya dan ditutup ya. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan untuk bumbu dasarnya. Pertama-tama di sini aku mau siapkan ada bawang putih dan bawang merah. Kita kupas dulu untuk dipersiapkan. Nah, perhatikan ya teman-teman cara membuat bumbu soto dagingnya yang tentunya nanti ini rasanya dijamin enak banget. Aromanya nanti pasti wangi banget. Pokoknya menggugah selera. Nah, semua bumbu ini akan kita cuci dulu ya teman-teman sampai bersih karena terdapat semua bumbu-bumbu yang harus kita siapkan. Dipastikan sampai dicuci bersih maksudnya. Nah, kalau sudah dicuci bersih langsung kita sisihkan ya. Disarankan untuk menggunakan semua bumbu ini harus fresh ya teman-teman, yang masih baru maksudnya, seperti daun salam, daun jeruk, dan serai. Nah, segini sudah cukup. Untuk bumbunya sudah dicuci bersih. Di antaranya ada bumbu aromatiknya, ada daun jeruk 6 lembar, serai 3 batang, lengkuas 2 ruas jari, daun salam 2 lembar. Kemudian untuk bumbu lainnya yang harus disiapkan untuk bumbu sotonya, ada kayu manis 1 serpihan, bunga lawang 1 buah, kapulaga 3 buah. Nah, di sini pertama-tama langsung kita mau geprek untuk serainya. Serainya pakai yang fresh ya teman-teman, digeprek seperti ini supaya aromanya lebih keluar dan wangi. Untuk lengkuasnya diiris-iris aja seperti ini. Kalau kalian mau geprek juga boleh banget. Kemudian untuk daun jeruknya juga jangan lupa dirobek ya supaya aromanya lebih sedap. Nah, ini kita siapkan dulu, sisihkan. Kemudian untuk bumbu halusnya ada bawang putih 5 siung, bawang merah 8 buah, kemiri 4 buah. Nah, sebelum kita haluskan untuk semua bumbu bawang putih, bawang merah, dan kemiri ini, kita potong-potong diperkecil dulu ya teman-teman seperti ini. Nah, dipotong-potong dulu seperti ini untuk mempermudah nanti kita proses untuk bikin bumbu halus untuk bumbu kuah sotonya. Kuncinya di sini ya teman-teman, ada 3 bumbu halus, bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Kemudian aku kembali lagi ke panci gerabah tadi. Ini sebelum mendidih masukkan saja langsung serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan daun salam ya maksudnya ya. Nah, masukkan juga kapulaga, kayu manis, dan bunga lawangnya. Tambahkan garam 1 sendok makan, kemudian gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu bubuk sapi ya. Aku pakai dari Royco 1 bungkus atau 1 sendok makan seperti ini, habiskan.
Kemudian diaduk sampai merata. Nah, saatnya kita lanjut ya memasak sampai dia nanti mendidih. Ini diperlukan waktu untuk memasaknya selama 40 menit teman-teman, menggunakan api sedang ya. Nah, kita tutup dan masak sampai 40 menit. Kita sisihkan dulu, kemudian lanjut kita untuk menggoreng bumbu halusnya. Nah, sebelum dihaluskan bumbu yang kita siapkan tadi, ini wajib banget ditumis dulu ya, atau digoreng sampai matang seperti ini. Nah, ini sudah wangi banget. Kita tempatkan ke dalam ulekan langsung, kemudian ulek dan haluskan. Oh ya teman-teman, untuk menghaluskan bumbu kuah soto seperti ini disarankan menggunakan ulekan ya, jangan menggunakan blender. Tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, kemudian diulek kembali, campurkan sampai tercampur merata seperti ini. Nah, segini sudah cukup ya. Untuk bumbu halusnya sudah siap untuk kita gunakan. Langsung kita tumis menggunakan minyak sisa menumis tadi. Nah, ini kita tumis lagi ya bumbu halusnya sampai benar-benar matang teman-teman. Nah, sampai kering seperti ini tandanya sudah matang. Kita angkat dan sisihkan. Kemudian kembali lagi ke panci gerabah tadi, ini sudah 40 menit. Kita angkat dan pisahkan dagingnya. Nah, kita keluarkan ya dagingnya. Kemudian kita masukkan bumbu yang kita tumis tadi. Nah, di sini teman-teman kuncinya ya untuk bumbu halusnya, dan tambahkan lagi air 500 ml. Tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, micin setengah sendok teh. Kemudian aduk sampai merata. Nah, kenapa saya tambahkan air teman-teman? Karena tadi menyusut ya. Kemudian aku siapkan daun bawang 1 batang. Ini kita potong-potong. Kemudian daun seledri juga sama diiris-iris seperti ini ya. Daun bawang dan daun seledri secara terpisah nanti untuk cara penggunaannya. Nah, lanjut di sini teman-teman, untuk dagingnya kita ambil ya satu persatu dan diiris tipis-tipis seperti ini. Ini nanti sebagai isian utama untuk soto dagingnya. Nah, jadi dagingnya diiris tipis-tipis seperti ini ya. Kalau kalian mau potongannya kotak-kotak juga boleh banget, tapi di sini kita irisannya tipis aja. Nah, diiris semua seperti ini ya. Ini aku iris sebagian saja, jadi sebagiannya belum aku iris untuk stok. Kemudian lanjut di kuah sotonya di dalam gerabah. Ini sudah mendidih dan sudah matang, rasanya sudah pas juga. Kemudian masukkan daun bawangnya. Nah, ini daun bawangnya masukkan langkah terakhir ya maksudnya ya. Jadi kita aduk-aduk dan matikan api kompornya. Kuah sotonya sudah siap untuk kita gunakan. Saatnya kita plating. Cara penyajiannya, mangkuk dan kita tempatkan nasi paling bawah seperti ini. Kita rapikan dulu ya. Kemudian masukkan tauge yang sudah direbus dengan air panas dan daun seledri mentah. Kemudian potongan daging kita masukkan secukupnya. Kemudian ambil kuah sotonya. Kita tuangkan sebanyak 2 centong setengah sayur ya. 2,5 centong sayur maksudnya. Kemudian bawang merah goreng taburkan secukupnya dan sambal soto secukupnya. Ini dia teman-teman, sudah jadi soto daging, sudah siap untuk kita sajikan. Ini rasanya enak banget, kuahnya sedap dan seger. Pokoknya ini mantap banget ya. Apalagi buat acara kumpul keluarga atau kumpul-kumpul bareng teman-teman. Dijamin semua suka. Dengan cara membuatnya juga mudah dan simpel ya. Tinggal kalian ikutin aja step by stepnya dari awal sampai akhir untuk cara membuat soto dagingnya seperti ini. Ini rasanya dijamin mantap banget ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.